Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Anissa Rashida dengan NPM A1 Channel 24006 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B. Nah teman-teman, kita kembali lagi nih di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini pertemuan ke-10 ya, berarti materi kita adalah kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Sebelum kita bahas, teman-teman udah pada tahu belum nih, gimana sih kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru? Kalau teman-teman belum pada tahu, yuk kita bahas sama-sama. Simak video ini ya. Yang pertama, pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi dalam sebuah lembaga pendidikan sekolah yang mempunyai tugas pokok sebagai manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Beban kerja yang diberikan kepada kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Untuk mendukung visinya dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kepala sekolah harus memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, kepala sekolah harus mempunyai strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Hal ini termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, dan memberi dorongan kepada seluruh tenaga pendidikan di sekolah. Fungsi utama dari pemimpin pendidikan yaitu yang pertama, mampu menciptakan suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dilakukan terasa ringan. Yang kedua, mampu mengorganisasikan bawahannya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk menangani kasus secara berkelompok dan memimpin kelompok secara adil. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer memiliki fungsi menyusun perencanaan, pengkoordinasian kegiatan, melakukan pengawasan, evaluasi kegiatan, mengadakan rapat, pengambilan keputusan, mengatur proses pembelajaran, mengatur administrasi dan tata usaha siswa, pegawai, sarana dan prasarana, dan tentunya sebagai pengelolaan keuangan. Dalam organisasi atau lembaga, khususnya lembaga pendidikan, ada guru yang tidak bekerja atas inisiatif dan dari tanggung jawab dirinya sendiri, melainkan bekerja hanya atas perintah oleh kepala sekolah. Hal ini mengakibatkan hasil pekerjaan yang dilakukan tidak optimal. Guru melaksanakan pekerjaannya berdasarkan petunjuk kepala sekolah, sehingga guru tidak mempunyai inisiatif sendiri. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah terlibat erat dalam berbagai tugas administrasi sekolah, termasuk mencatat, menyusun, dan mendokumentasikan semua program pembelajaran. Secara fungsional, kepala sekolah harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, menata staf, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor atau supervisi yang berarti mengamati sesuatu, menentukan benar dan salah, memperbaiki dan memberi bimbingan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Maka kepala sekolah akan melakukan kegiatan supervisi secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan kelas untuk mengamati langsung proses pembelajaran, khususnya dalam pemilihan dan penggunaan metode dan media pembelajaran. Berdasarkan hasil supervisi tersebut, dapat diketahui kelemahan dan kelebihan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tingkat penguasaan guru, memberikan solusi, pembinaan dan tindak lanjut, sehingga guru dapat memperbaiki kekurangannya dengan tetap mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus mampu menginspirasi guru,
staf, dan siswa agar melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat dan percaya diri. Kepala sekolah memegang peranan penting sebagai seorang pemimpin. Artinya dalam segala situasi, segala pandangan diarahkan kepada kepala sekolah sebagai representasi kehidupan sekolah. Oleh karena itu, pimpinan sekolah harus selalu menjaga integritas, saling percaya dan saling menghormati baik sikap dan perbuatan. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Untuk menjalankan peran dan fungsinya, kepala sekolah sebagai inovator harus mengembangkan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mengeksplorasi ide-ide baru, mengintegrasikan seluruh kegiatan dan mengembangkan keterampilan yang sesuai untuk menjadi teladan bagi seluruh karyawan, mengembangkan model pembelajaran inovatif di sekolah. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah sebagai motivator harus mempunyai strategi yang tepat untuk memotivasi tenaga pendidik dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi dengan mengelola lingkungan fisik, suasana kerja, kedisiplinan, dorongan, penghargaan yang efektif, dan menyediakan berbagai sumber belajar melalui pengembangan. Selanjutnya ada kinerja guru. Kinerja guru mengacu pada kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal. Ketika merencanakan program pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru harus didasarkan pada standar kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru di sekolah. Dalam kaitannya dengan kinerja guru, bentuk perilaku adalah keaktifan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seseorang merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur melalui dimensi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran. Kemampuan seorang guru dalam membuat rencana pembelajaran dapat diukur dengan indikator sebagai berikut, yaitu melaksanakan rencana pengelolaan pembelajaran, melaksanakan rencana pengorganisasian bahan pembelajaran, melaksanakan rencana pengelolaan kelas, dan melaksanakan rencana evaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain: yang pertama, kemampuan mengawali proses pembelajaran, kemampuan mengelola proses pembelajaran, kemampuan mengorganisasikan proses pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang keempat, kemampuan menutup proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada kemampuan dalam melakukan penilaian hasil belajar. Kemampuan seorang guru dalam menilai hasil belajar dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut, yaitu merencanakan penilaian, melaksanakan penilaian, mengelola dan memeriksa hasil penilaian, dan laporan hasil penilaian. Yang keempat, kemampuan dalam melakukan hubungan antar pribadi. Kemampuan seorang guru dalam membangun hubungan antar pribadi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut, yaitu menumbuhkan sikap positif di kalangan siswa, menumbuhkan semangat dalam proses pembelajaran, dan interaksi di dalam kelas. Yang kelima, kemampuan dalam melakukan program pengayaan. Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan program pengayaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu memberikan tugas dan pekerjaan rumah, dan memberikan bahan pelajaran tambahan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Kinerja adalah sebuah konstruksi yang multidimensi yang memuat banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut seperti faktor intrinsik guru, personal atau individu, atau sumber daya manusia, dan ekstrinsik yaitu kepemimpinan, sistem, tim, situasional, dan kesejahteraan. Berikut ini adalah faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor personalitas atau individual, seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki setiap individu guru. Yang kedua, faktor kepemimpinan, berupa kualitas manajer dan tim leader dengan memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada guru. Yang ketiga, faktor tim, seperti kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan pada satu tim, kepercayaan dengan sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
Yang keempat, faktor sistem. Berupa sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh kepala sekolah, proses organisasi sekolah, dan kultur kerja dalam organisasi sekolah. Yang kelima, faktor kontekstual, seperti tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Yang keenam, faktor kesejahteraan. Yang terakhir, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru. Kompetensi guru adalah bakat atau kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk melakukan banyak pekerjaan yang dia lakukan. Setiap guru dituntut memiliki 4 keterampilan utama, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut Permendiknas Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, jika kompetensi seorang guru meningkat, maka kinerja guru juga akan meningkat. Oleh karena itu, berdasarkan fungsi kepala sekolah, ada 6 langkah yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan efektivitas guru. Yang pertama, kepala sekolah harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perbaikan sekolah dengan berfokus pada pengembangan kurikulum dan mendorong serta mendukung guru dalam mengembangkan profesionalnya. Kepala sekolah dapat membantu guru meningkatkan kinerjanya dengan mengajaknya mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya, seperti mengikuti seminar atau lokakarya. Mengembangkan kompetensi guru memerlukan pelatihan individual untuk setiap instruktur. Selanjutnya, administrator sekolah dapat meningkatkan kinerja guru dengan melibatkan guru dalam kegiatan penyuluhan guru atau MGMP, konsultasi bimbingan guru MGP, dan kelompok kerja guru KKG. Yang kedua, kepala sekolah dapat membantu meningkatkan kinerja guru dengan memberikan dana untuk meningkatkan kompetensi guru. Kepala sekolah harus mampu menyiapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, yang meliputi pengembangan profesional guru, proses pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan yang terkait dengan pengembangan profesional guru dapat berjalan jika sumber daya untuk pengembangan kompetensi guru dioptimalkan. Administrator sekolah mungkin perlu mencari bantuan keuangan dari pemerintah dan pihak swasta jika mereka ingin mengumpulkan uang untuk meningkatkan efektivitas guru. Yang ketiga, kepala sekolah dapat memberikan umpan balik kepada guru tentang kinerja belajar mereka. Artinya, ketika guru mengalami berbagai hambatan belajar, pengelola harus memberikan bantuan agar guru dapat mengatasi tantangan yang dialaminya. Bantuan kepada guru yang dapat diberikan oleh kepala sekolah seperti supervisi klinis atau pelatihan tambahan untuk guru. Yang keempat, kepala sekolah harus membangun budaya organisasi sekolah yang positif agar tidak membahayakan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah juga harus mampu menumbuhkan budaya organisasi yang positif di sekolahnya agar prestasi belajar siswa dan kinerja guru dapat meningkat. Budaya organisasi didefinisikan sebagai aturan main atau acuan, atau nilai, norma, filosofi, dan keyakinan dari suatu organisasi atau komunitas tertentu yang dipahami oleh seluruh anggota organisasi dan diwujudkan dalam pola pikir yang terintegrasi secara internal dan perilaku, serta adanya adaptasi eksternal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan, khususnya budaya organisasi, berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia. Guru akan dapat meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitasnya dalam melakukan tugas jika suasana hatinya menyenangkan. Kepala sekolah memainkan peran penting di sekolah dan dia harus mampu membangun budaya organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima, kepala sekolah dapat menerapkan reformasi, memanfaatkan keunggulan komparatif, dan memanfaatkan berbagai kemungkinan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Yang keenam atau yang terakhir, mengakui prestasi guru harus menjadi budaya sekolah. Artinya, kepala sekolah harus memperhatikan prestasi yang telah diperjuangkan oleh guru. Nah, 6 tanggung jawab utama yang tercantum di atas adalah strategi untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah. Kepala sekolah dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah meskipun tidak mudah.